Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau di akhirat kelak nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi dan semangat pagi rekan-rekan mahasiswa di jurusan Ahwalus Asia pada mata kuliah Sosiologi Hukum dan seluruh para pendengar setia Smart Biva. Ya. Jangan lupa teman-teman semuanya di like, subscribe, comment, and share video ini. Semoga kita di Smart Biva selalu memberikan ataupun mengupload video pembelajaran untuk menambah pengetahuan kita bersama. Oke, pada video kali ini kita membahas terkait dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Jadi apa sih fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat itu? Maka inilah kita akan bahas pada video ini. Tetap semangat teman-teman semuanya, persiapkan diri, duduk, ambil posisi duduk yang terbaik, kemudian sambil ngopi, ya kan, sambil makan kue dan lainnya, silakan teman-teman. Yang penting materi-materi yang saya sampaikan pada video kali ini teman-teman semuanya bisa memahami dengan baik. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada 4 poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama adalah hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Yang kedua adalah hukum sebagai sarana pengendali sosial. Kendali sosial, kemudian hukum sebagai sarana pengintegrasian. Dan selanjutnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan bangsa, insya Allah, kalau kita lihat hukum sebagai sarana, fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial itu. Kita lihat pertama adalah apa sih fungsi hukum? Kalau kata Mawardi, hukum sebagai pengatur interaksi sosial. Itu hukum, bagaimana dia mengatur interaksi sosial. Jadi interaksi, jadi adanya antara satu atau dua orang yang saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Nah, pada konteks ini kemudian, hukum itulah yang memberikan petunjuk mengenai hal-hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bayangkan teman-teman, ketika tidak ada hukum yang mengatur bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bernegara pada konteks yang luas, bagaimana kita di dalam ini aja, di dalam nagari saja, andaikan tidak ada kita mengatur hukum yang mengaturnya, apakah ini kita boleh lakukan, ini tidak boleh kita lakukan, tidak kita tahu. Indikator saya katakan di awal-awal pertemuan bahwa hukum itulah yang memberikan indikator atau ukuran bahwa ini baik atau buruk karena ada hukum. Dikatakan ini adil atau tidak adil karena ada hukum, ada indikator. Maka hukum itulah berfungsi bagaimana dia mengatur kondisi sosial itu. Sehingga dia boleh melakukan sesuatu atau tidak boleh melakukan sesuatu. Maka hukumlah itulah yang menjadi indikatornya. Untuk itu, hukum dibuat untuk
menciptakan keteraturan sosial di dalam masyarakat. Nah, pada konteks arti di sini adalah bagaimana terciptanya masyarakat yang teratur dan berkeadilan, ya kan? Dengan adanya hukum maka dimungkinkan, bukan dimungkinkan, atau diharapkan. Memang tujuannya adalah bagaimana masyarakat hidup teratur, kemudian masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Karena hukum itu adalah bagaimana menegakkan keadilan. Mau dia itu orang kaya, orang miskin, mau dia itu pejabat, rakyat biasa, mau dia itu pada konteks di sini misalnya dia profesor atau mau dia tidak sekolah sekalipun, maka dia harus adil, hukum itu adil, menegakkan keadilan. Sehingga maka terciptalah masyarakat yang merasa aman dan terlindungi dengan adanya hukum. Jangan malah sebaliknya, ya kan? Ada hukum tapi tidak memberikan rasa aman atau terlindungi. Bukan hukumnya sebenarnya, pada konteks di sini adalah, tetapi bagaimana menegakkan hukum itu. Pada konteks di Indonesia hukum luar biasa secara materialnya. Walaupun ada hanya beberapa ya, hanya beberapa. Tapi secara yang lebih ditekankan adalah, yang lebih menjadi persoalan adalah bagaimana menegakkan hukum itu secara adil. Ini yang menjadi persoalan. Rekan-rekan mahasiswa, terkait dengan 4 poin yang akan kita bahas di sini, nanti teman-teman bisa baca bukunya Amran Swadi. Amran Swadi yang berjudul dengan Sosiologi Hukum Penegakan Realitas dan Moralitas, bisa moralitas hukum. Beliau memaparkan sangat gamblang di dalam bukunya ini. Yang pertama adalah, kata beliau, hukum sebagai fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Nah, pada konteks ini, hukum sebagai sarana rekayasa sosial merupakan bagaimana seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Kita beri contoh realnya adalah Presiden Joko Widodo adalah dari rakyat biasa atau kelompok, itu partai PDI Perjuangan. Kemudian dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Kemudian beliaulah yang dalam konteks demokrasi suara terbanyak, maka suara Tuhan, dialah menjadi pemimpin. Nah, dialah memimpin. Apakah nanti dia sebagai kepala negara, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada konteks di sini, maka pemimpin inilah kemudian yang dapat melakukan rekayasa sosial sesuai dengan pembaharuan yang dikehendaki dari pemimpin itu, sesuai dengan yang direncanakan. Pada konteks di sini kita bisa lihat bagaimana arah awal-awal periode Jokowi misalnya dia menggaungkan revolusi mental. Maka itulah yang harus diterapkan sebagai rekayasa sosial untuk bagaimana meningkatkan ataupun membuat rakyat Indonesia itu revolusi, walaupun nanti di mental apa mental. Nah, ini yang menjadi persoalan, ya kan, rekayasa sosial. Kemudian, jadi dalam rekayasa sosial ini direncanakan, hukum itu direncanakan. Apa nih, melakukan apa? Makanya pada konteks di sini rekayasa sosial itu disebut juga dengan social engineering atau social planning. Jadi direncanakan. Pada konteks teoritis, mengungkapkan story social engineering ini adalah tokohnya Rospon. Rospon mengatakan bahwa hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat. Ini kata Rospon. Hukum itu berada di depan karena hukum mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Jadi hukum itu menjadi
menjadi menjadi panglima untuk merubah daripada kondisi atau merekayasa sosial itu. Nah, pada konteks mazhab ini kemudian sangat berbeda dengan mazhab awal yang sering kita katakan bahwa mazhab awal itu kan bagaimana hukum itu muncul dari kondisi sosial masyarakat, ya kan? Jadi hukum itu adalah cerminan daripada masyarakat, nilai-nilai masyarakat kemudian menjadilah hukum dia, disepakatin oleh masyarakat menjadilah suatu hukum. Kalau di sini enggak dibentuk dulu hukum itu sehingga mengatur untuk merubah masyarakat, ya kan? Nah, maka pemikiran PON mengenai hukum tersebut ternyata bertentangan, yang saya katakan tadi bahwa bertentangan mazhab awal karena hukum itu harus mencerminkan masyarakat pada konteks di sini kan. Nah, kemudian kelemahan daripada teori ini, hukum digunakan untuk mempermudah kepentingan-kepentingan dan membuat kebijakan bagi orang-orang yang berkuasa. Ini ketika hukum sebagai rekayasa sosial. Jadi lebih kepada nanti karena memang diidentik di sini kalau penguasa yang memiliki konteksnya penguasa yang memiliki atau membentukkan undang-undang ini kelemahannya dan nampak kalau kita kaitkan di sini adalah perbedaan daripada masih ingat teman-teman mazhab hukum atau sistem hukum Anglo-Saxon atau common law dengan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Disinilah kemudian karena pada konteks kalau rekayasa sosial ini lebih kepada nggak cocok nih kalau di Indonesia, kurang cocok. Kenapa tidak cocok? Karena Indonesia kan menganut kepada civil law. Jadi hukumnya itu lebih belum masih banyak intervensi prakteknya kita lihat. Praktek intervensi daripada penegak hukum itu. Kok enggak tidak usah teman-teman bisa menganalisis itu. Bagaimana intervensi hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nah, beda halnya dengan common law. Common law itu memang hakim diberikan kewenangan yang luar biasa besarnya. Di Indonesia juga iya, tapi masih terdapat pada intervensi. Jadi dari beberapa referensi yang saya baca, bahwa tidak cocok nih pada konteks hukum di Indonesia sebagai rekayasa sosial. Nah, kita bisa lihat contohnya, misalnya satu contoh, misalnya program KB, ya kan, program KB pemerintah. Kita lihat bahwa pada konteks di sini, kalau kita lihat dari nilai-nilai sosial, di Indonesia itu 80% itu adalah orang Islam. Pada konteks Islam itu nilai-nilainya bahwa banyak anak lebih bagus, ya kan? Pada konteks di sini ini sebagai rekayasa 2 anak cukup katanya. Ini juga bisa kita lihat nanti pada contohnya adalah misalnya pada konteks new normal ini. Bagaimana pemerintah membuat aturan dengan new normal, maka itu harus diterapkan. Tapi lihat teman-teman prakteknya pada hari, ya kan? Bagaimana prakteknya daripada masyarakat dilarang kemana-mana, sekolah ditutup dan lainnya. Tapi pemerintah bagaimana? Ataupun orang-orang yang besar bagaimana? Teman-teman bisa menganalisis itu. Oke. Yang kedua adalah hukum sebagai sarana pengendali sosial. Kita lihat bahwa menurut Eros, fungsi hukum adalah sebagai salah satu sarana pengendali sosial untuk mencakup semua kekuatan-kekuatan menciptakan sosial, memelihara ikatan sosial. Jadi sebagai pengendali. Jadi bagaimana menjaga rasa aman itu. Sehingga kalau bayangkan kalau tidak ada hukum, apa yang terjadi jika tidak ada hukum? Ya kan? Maka dia sebagai pengendali, sebagai pengontrol. Maka konteks di sini adalah sehingga ada pembatasan tingkah laku manusia. Nah, kemudian ketika dia sudah dibatasi, ini tidak boleh, ini boleh, maka dia ketika dia menyimpang daripada hukum itu ada sanksinya si pelanggar.
Maka dia sebagai pengendali sosial. Nah, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana terjadinya ketentraman di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga adalah hukum sebagai contoh yang ini ya, contoh yang tadi sebagai hukum sebagai pengendali sosial itu misalnya kita bisa lihat ini terkait dengan sampah ya, sampah misalnya itu bisa sebagai pengendali sosial. Contohnya sebagai new normal ini tidak boleh tidak harus pakai masker dan lainnya. Ini juga contoh daripada sebagai hukum sebagai pengendali sosial. Kemudian yang ketiga adalah hukum sebagai sarana pengintegrasian. Nah, ini sebagai pengintegrasian. Bagaimana kita Indonesia dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, kita tinggal dengan budaya yang berbeda-beda, kemudian agama yang berbeda-beda, banyak agama, kemudian bagaimana dia bisa bersatu, saling integrasi dengan satu tujuan. Nah, ini karena ada hukum yang itu, sudah ada hukum yang mengaturnya. Maka Indonesia pada konteks ini berbeda-beda, maka ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap kita satu tujuan, ya kan? Dihukum sebagai bagaimana mengintegrasikan hal dari perbedaan itu menjadi satu. Nah, pada konteks di sini, hukum di sini adalah mengintegrasikan adalah supaya adanya keadilan. Adanya dengan keadilan itu tadi bisa kita bagaimana kita semua rakyat Indonesia ini sejahtera. Nah, ini hukum sebagai sarana pengintegrasian. Yang terakhir adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Kalau kita merujuk daripada pendapatnya Kusuma Atmaja mengatakan bahwa hukum juga berfungsi dalam pembaharuan sebagai pembaruan dan pembangunan masyarakat karena adanya keteraturan dan ketertiban dalam usaha pembangunan pembaharuan merupakan hal yang mutlak harus diatur ini. Jadi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan karena memang pada konteks di sini adalah ada gium yang menarik ya teman-teman sering mungkin dengar ya bahwa Adigium Cicero ini adalah tiada masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Ini berarti tiada masyarakat tanpa hukum. Berarti tidak adil masyarakat tanpa hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat. Ini kedua-duanya harus ini, ya kan? Kemudian hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Hukum. Pada konteks ini kemudian hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat dalam pembaharuan dan pembangunan yang tidak hanya dipandang sebagai suatu kaedah atau aturan yang mengatur kehidupan manusia, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas lembaga untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan. Inilah pada konteks hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Rekan-rekan mahasiswa tetap semangat, tetap karena saudara nanti akan menjadi bagian daripada pembaharuan hukum dan pembangunan ke depan insya Allah. Inilah rekan-rekan mahasiswa diskusi kita atau pemantik, saya katakan ini adalah pemantik. Nah, video pendek ini tidak bisa saya jelaskan secara lebih rinci, tapi hanya secara umum dijelaskan terkait dengan hukum, fungsi hukum itu. Apakah fungsi hukum itu nanti sebagai sarana rekayasa sosial atau social engineering, sebagai sarana pengendali sosial, sebagai sarana
pengintegrasian, dan sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan. Inilah pemantik diskusi kita. Sekian, dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, di like, subscribe, comment, and share. Oke.